Hola, makasih udah klik video ini. Now you're watching Ada di Dada. Kasus pembunuhan berantai legenda Danau Hiren. Bagian kedua. My name is Dean. The story continues here. Tour guide-nya baru bilang lagi kalau sampai tour ini berakhir, busnya gak akan ada yang datang ke resort itu kecuali mereka yang menghubungi kontak busnya duluan. Sayuri yang panik, dia nanya, jadi kita harus tetap di sini selama 4 hari sampai busnya datang jemput di seberang sono? Kata si Tono, pokoknya ayo kita keluar dari tempat ini. Kalau kita nyebrangin jembatan, mungkin kita akan nemuin tumpangan pas di luar sana. Beda dengan peserta tur yang udah pada panik, istrinya si bos malah ngeributin soal undian kartu keanggotaan resort itu. Dia bilang dia tuh udah capek-capek datang ke situ, masa nggak dapat apa-apa? Di sini si bos kesel banget denger istrinya ngomong begitu. Kok bisa-bisanya istrinya masih ngeributin soal undian setelah ngelihat jasadnya si pria baju merah yang tampilannya mengerikan kayak gitu. Si Tono juga ekspresinya udah kesel banget sama istrinya si bos ini. Ini ada orang yang dibunuh loh di sini. Pas mereka lagi berdebat, si Miyuki keluar pintu pondok utama itu dan teriak, "Lihat asap itu!" Kata Kindachi, "Hah? Asap apa?" Mereka semua langsung keluar dari pondok. "Lihat di sana." Miyuki nunjuk ke arah di mana asap itu terlihat. Si bos di sini udah bawa koper aja, dia aneh banget. Sambil nunjuk ke arah asap, si dokter bilang, "Bukankah itu tempat jembatan tali itu ya?" Wah, pada panik mereka semua lari nyamperin tuh asap. Dan bener aja, sesampainya mereka di sana, satu-satunya jembatan penghubung dari tanah resort ke tanah luar sudah habis dilalap api. Si Tono nanya, apakah ini juga ulahnya si pelaku? Kata Kindaichi, kemungkinan iya, karena dari yang bisa mereka semua lihat, jembatannya dibakar dari sisi tanah resort, bukan dari sisi tanah di seberang resort. Jadi si pelaku ada di tanah resort ini seperti mereka. Mereka benar-benar dibuat terisolasi di resort ini. Udah tuh mereka semua balik ngumpul di ruang tamu pondok utama lagi. Di sini si bos bingung. Dia ngomong, apa yang harus kita lakukan? Jason mungkin ada di dekat kita. Si dokter nyaranin, gimana kalau mereka keluar jalan lewat hutan dan minta bantuan sama orang yang lewat nanti. Kalau si Tono bilang justru itu terlalu berbahaya. Jalan lewat hutan tanpa peta itu sama aja kayak bunuh diri. Dan Miyuki juga setuju sama pendapatnya Tono. Lagi pada serius dan panik, tiba-tiba si Itsuki ketawa. Ini kok jadi menarik ya? Si bos yang rada temperamen ngedenger komentarnya Itsuki tuh kayak, apanya yang menarik? Pokoknya saya akan menuntut agen tur Mizuki atas kejadian ini. Terus si dokter minta si bos untuk tenang, tapi ya gitu. Si dokternya juga malah kena semprot sama bos yang temperamen ini. Terus si bos ini nengok, ngeliat ke si pelukis yang malah anteng duduk di sofa sambil ngegambar. Katanya si bos, "Oi kamu, kok bisa-bisanya kamu malah ngegambar di saat seperti ini?" Si bos yang anarkis ini dia jatuhin ke bawah buku gambarnya yang lagi dipegang sama si pelukis. Di situ pada ngeliat lah apa yang sebenarnya lagi digambar sama si pelukis. Ternyata dari tadi dia kalem aja duduk di sofa sambil ngegambar jasadnya si pria baju merah yang tadi wajahnya kebelah dua. Si Itsuki yang kayaknya dari awal udah tahu ya identitasnya si pelukis ini, dia ketawa aja ngelihat kelakuannya si pelukis itu. Si Itsuki bilang, Kobayashi-san dulunya adalah seorang pelukis jenius yang menggemparkan dunia seni Jepang. Tapi sejak 10 tahun yang lalu dia nggak bisa ngegambar apapun kecuali objeknya itu manusia yang sudah tidak bernyawa. Karena gambar-gambarnya terlihat terlalu realistik.
Bahkan muncul rumor bahwa kemungkinan dia ini sudah pernah membunuh orang. Rumornya. Si bos ini makin berisik dong setelah ngedenger Itsuki ngomong gitu. Halah, bodo amat lah. Pokoknya intinya saya nggak mau dibunuh di tempat seperti ini. Seiko, packing barang-barang kamu, kita pulang. Disuruh packing sama suaminya, istrinya malah bilang kalau dia nggak mau ikut. Istri bos ini mikir kalau dia pergi sekarang, itu artinya dia akan menyerahkan hak miliknya untuk kartu keanggotaan. Dan dia nyuruh suaminya untuk pergi aja sendiri. Istrinya bilang dia nggak mau mati di jalan sama si bos di dalam hutan. Si bos yang agak kaget ya ngedengar kata-kata istrinya. Emang hak keanggotaan resor itu lebih penting dari suamimu apa? Istrinya si bos ini membela diri. Apa-apaan kamu? Kamu orang yang menjebak saya dengan uang untuk menikah. Setelah menikah, kamu warisin semua harta kamu untuk anak-anak yang udah saya lahirin. Dan gak ada sepeser pun untuk saya. Dan sekarang kamu mau minta saya mati bareng sama kamu gitu? Kata suaminya, kata si bos, oh ya udah, aku nggak peduli. Udah, si bos malah ngomong gitu. Keluarlah si bos dari pondok itu, ninggalin istrinya, ninggalin mereka semua. Merasa mumet dengan atmosfer di ruangan pondok itu, Kindaichi keluar ke pinggir danau Hiren biar bisa lebih konsentrasi untuk berpikir. Dan Sayuri ngintilin ngikutin Kindaichi. Centil. Setelah sampai di bibir danau, Kindaichi bertanya-tanya, kenapa si pelaku membakar jembatannya ya? Sayuri nyautin gumamannya si Kindaichi, bukankah untuk menjebak kita di resor ini? Kindaichi bilang, tapi apa yang nanti pelaku lakukan kalau nanti dia udah membunuh kita semua? Tanpa jembatan itu, dia gak bisa kabur juga? Apa iya tujuannya Jason itu cuma untuk membunuh kita aja? Lagi berpikir sambil ditemenin Sayuri di dekat danau itu, jam menunjukkan pukul 16.35. Sama seperti kemarin, danau Hiren berubah menjadi warna merah lagi. Gak tahu ya, di sini si Sayuri memang beneran ngerasa ketakutan atau dia cuma kecentilan aja sama si Kindaichi. Dia tuh langsung nyosor ke pundaknya Kindaichi, meluk gitu dari belakang. Sialnya si Kindaichi, pas banget di waktu yang bersamaan, Miyuki nyamperin dia ke pinggir danau Hiren. Dan Miyuki ngeliat lah Sayuri ini lagi meluk Kindaichi dari belakang. Baru aja dia mau ngajak Kindaichi untuk makan malam ya. Malah dia ngeliat pemandangan yang bikin hati gak enak. Kindaichi yang sadar dengan kehadirannya Miyuki, dia langsung kayak, waduh gawat. Apalagi pas ngelihat mereka pelukan itu, Miyuki ini malah ngomong, kalian berdua makin deket ya. Dia langsung balik badan lari ninggalin Kindaichi sama Miyuki di situ. Sama si Sayuri di situ. Salah paham, kata Kindaichi. Oh, Miyuki tunggu, ini bukan. Belum selesai ngomong, tangannya Kindaichi ditarik sama si Sayuri dan dipeluk lagi pundaknya. Centil banget. Padahal mau dikejar si Miyuki-nya sama Kindaichi. Si Sayuri bilang, Kindaichi-kun, jangan tinggalin aku. Ya, drama banget. Salah paham, pokoknya salah paham. Miyuki, mateo, sonnan ja. Kawani-san. Hari sudah malam. Di sini saya loncat ke kondisinya si bos yang tadi siang kabur dari pondok, ninggalin istrinya, ninggalin mereka semua. Si bos ini udah ada di dalam hutan. Dia lari ke kanan, ke kiri. Niatnya mah mau nyari rumah warga setempat kali ya, biar bisa minta bantuan. Padahal mah jelas-jelas dia lagi di tanah properti milik pribadi gitu, milik perusahaan orang. Si bos ngedumel sendiri di dalam hutan. Aku gak tahu kalau ternyata si Seiko bakalan jadi matre kayak gitu. Dang it. Aku pastinya akan kabur dari tempat ini sendirian. Dari sini kemana lagi ya? Larinya tuh dia udah pelan gitu tuh. Namanya juga ya orang udah lumayan tua ya. Terus dia berhenti karena merasa ada yang ngikutin dari belakang. Dan benar
aja, pas si bos nengok ke belakang, muncul sosok Jason yang lagi lari sambil ngayunin kapaknya ke arah mukanya dia. メインロッジですか。Keesokan harinya, pagi-pagi, pepondokan resor itu diramaikan dengan suaranya si tour guide. Mengerikan! Bangun semuanya! Pondoknya berantakan! Semua orang pada bangun dengar teriakannya si tour guide tuh, langsung pada keluar dari cottage masing-masing, pada lari menuju pondok utama. Pas masuk ternyata bener, ruangan tamu pondok ini udah berantakan dan bahkan beberapa barang udah dihancurin. Si Tono panik, siapa yang melakukan ini? Karena dilihat ruang tamunya udah berantakan banget, Kindaichi ini masuk ke dapurnya untuk ngecek keadaan di sana berantakan juga atau enggak. Di belakangnya Kindaichi nyusul juga si dokter sama si Sayuri, sama si Itsuki juga. Pas masuk ke dalam, pandangannya Kindaichi ini langsung tertuju ke kulkas di dapur itu. Karena di depan kulkasnya itu ada satu koper yang tergeletak di lantai. Pas Kindaichi jalan lebih dekat lagi ke arah kulkas, dia lihat ada kain warna ungu muda yang terselip keluar dari pintu kulkasnya. Dibukalah kulkas itu sama Kindaichi. カヤマさん。まただ、顔が潰されている。 Ngedenger si Kindaichi teriak, Tono dan istrinya si bos ikut masuk ke dapur, katanya si dokter. Wah, lagi-lagi wajahnya terbelah. Si istrinya si bos ini langsung lemes ngelihat suaminya mati dengan cara yang mengenaskan. Istrinya nangis di situ. Kurang ajarnya si Itsuki ini ya, dan gila-gilanya dia. Udah tahu orang lagi nangis ya, dia malah ngeluarin notes sama pulpen buat nge-interview istrinya si bos. Katanya dia, "Ibu, bagaimana perasaan Anda melihat wajah terbelah dari pria yang sudah menelantarkan Anda?" Karena nggak dijawab, ya udah gitu. Itsukinya juga sebenarnya nggak butuh jawabannya ya, karena kayaknya itu cuma pertanyaan sarkasme aja deh kalau menurut saya ya. Terus si Itsuki ini ngelihat ada koper yang di depan kulkas yang tadi kan, dibuka sama dia kopernya, isinya penuh sama uang. Terus dia bilang, "Oh, beruntung banget, ada 10.000 yen, ada buku tabungan, dan ada cap tanda tangannya pula juga. Kalau Anda ambil ini semua, seenggaknya Anda mendapatkan sesuatu untuk Anda nikmati." Dia ngomong begitu sambil natap ke arahnya istrinya si bos. Si Tono emosi ngedengar kata-katanya si Itsuki kan. Kok bisa-bisanya bapak ngomong kayak begitu? Udah kesel banget si Tono. Bapak tuh punya hati gak sih? Sama si Tono didorong si Itsuki sampai jatuh ke lantai. Mampus dah. Ngeselin banget mulutnya. Itsuki yang emang mulutnya udah kurang ajar ya, tapi mungkin karena dia orang dewasa dan nganggep Tono ini tuh cuma anak ABG ya, dengan gayanya yang santai, dia ngerespon si Tono kayak gini, oi, nggak pakai kekerasan juga kali nak, kita tuh semua saudara di sini, lagi pula kemungkinan kita juga sama-sama calon korban. Udah ada gila-gilanya Itsuki emang. Si Kindaichi yang posisinya masih ada di dapur itu juga, dia meriksa dari deket kulkas yang tadi. Di bagian pinggir dalam pintu kulkasnya itu ada noda tanah. Pas dicolek, itu nodanya masih bisa nempel di jarinya si Kindaichi gitu. Masih belum kering noda tanahnya. Si Kindaichi mikir lah, ini pelaku pembunuhan ngebawa-bawa mayatnya sepanjang jalan dari hutan ke sini gitu. Si Itsuki yang ngedengerin Kindaichi, dia geleng-geleng kepala. Idih, dasar si Jason gila. Padahal dia juga gila. Terus beberapa menit kemudian si tour guide masuk ke dapur nyamperin Kindaichi. Kok aneh ya? Barusan saya cek list suplai makanan, tapi gak ada tanda-tanda makanan yang diambil sama si Jason tuh.
Kindaichi bilang, itu aneh. Di berita yang mereka udah dengar, Jason kabur dari penjara 2 hari yang lalu. Dan perjalanannya tuh jauh dari penjara lewatin hutan untuk menuju ke resort. Yang mana dia gak punya makanan sama sekali pastinya dong. Tapi kok dia gak ambil makanan apapun dari kulkas di pondok utama resort itu? Apa benar Jason bersembunyi di sekitar hutan ini? Atau jangan-jangan... Kemudian jasadnya si bos diamankan bersama dengan jasadnya si pria baju merah. Siang pun tiba, mereka berkumpul di ruang makan di pondok utama itu. Ada 7 orang di meja makan. Sedangkan si pelukis mojok sendirian di ruang makan itu sambil ngelanjutin ngegambar. Dan istrinya si bos kayaknya dia lagi di cottage-nya dia sih seharusnya ya, istirahat. Karena tadi kan sempet lemes gitu kan. Pas mau nyuap makan siang, si Sayuri ngeluh, aku benar-benar gak bisa makan. Makanan-makanan ini tadinya ada bersama mayat yang tadi itu di kulkas tadi di dapur itu kan. Dia bangun dari kursinya terus pergi dari ruang makan itu. Dipanggil sama si Kindaichi, Sayuri-san. Si Itsuki bilang, udah biarin aja, orang gak mau makan ya gak usah dipaksain. Kindaichi langsung, Bapak kalau Bapak gak perbaiki sikap Bapak ya, kalau terjadi sesuatu Bapak bakalan kita isolasi ya. Emang gilingan sih ini si Itsuki ngedenger ancaman Kindaichi malah, maaf aja ya, tapi bahkan jika semua orang di tur ini dibunuh, saya percaya diri kalau saya itu pasti selamat. Aduh, gilingan emang si Itsuki ya. Lucunya si Miyuki ikutan gilingan juga. Dia malah bilang, udahlah, kenapa nggak kamu kejar aja tuh si Sayuri? Bukannya ini tuh kesempatan ya untuk kamu makin deket sama dia. Pertama kalinya seumur hidup Kindaichi ngedenger Miyuki nyindir dia kayak gitu. Kata dia, Miyuki kamu ngomong apa sih? Di luar tuh bahaya. Larilah Kindaichi keluar nyusul si Sayuri. Emang dasar anak baik ya si Kindaichi Hajime ini. Oh. Terus pas Kindaichi lari keluar, Miyuki ini kayak nyesel udah ngomong kayak gitu ke Kindaichi. Terus dia bergumam, maaf. Cuman ya permintaan maafnya itu gak kedengeran dong sama si Kindaichi. Kan dianya udah pergi keluar tuh. Karena emang si Miyukinya ini berhati bak malaikat ya, dia ikutan keluar dari pondok utama itu untuk ngejar si Kindaichi mau minta maaf gitu. Hajime-chan. Miyuki manggil-manggil Kindaichi, ngejar lari-larian si Miyuki masuk ke hutan. Untungnya disusul sama si Tono dari belakang. Katanya si Tono, Nanasi-kun, bahaya di luar. Ayo kita balik ke pondok bersama. Ya Miyuki kan cewek normal ya. Melihat ada cowok charming kayak Tono khawatir sama dia tuh kan ya, jadi lumayan bikin deg-deg ser gimana gitu. Terus si Miyuki ini ngasih pertanyaan lagi yang sama kayak pas lagi makan malam malam pertama waktu itu. Katanya Miyuki, Tono senpai, apakah aku benar-benar terlihat mirip dengannya? Kata Tono, iya, saking miripnya sampai membuatku takut. Ngedengar jawabannya si Tono, si Miyuki nih malah kepikiran adegan si Sayuri meluk punggungnya si Kindaichi yang waktu itu di Danau Hiren, di pinggiran Danau Hiren. Pas si Miyuki lagi mikir gitu, tangannya Tono ini dengan lembut megang pundaknya si Miyukinya kaget. Dia malah teriak dan kabur makin dalam masuk ke hutan. Tononya juga bingung gitu, kok tiba-tiba tangan saya megang pundaknya Miyuki. ABG. Ya. Udah tuh Tono ini baru ngeh kalau Miyuki tuh lari masuk ke hutan makin dalam lagi. Mukanya langsung panik. Teriaklah si Tono ini, bahaya, jangan masuk ke hutan sendirian. Dia cari tuh si Miyuki. Oi Nanasi-kun, di mana kamu? Si Miyuki ini lari, kakinya gak sengaja nyelengkat semacam tali jebakan gitu. Ternyata itu tali jebakan nembakin panah ke bagian pahanya Miyuki. Teriak kenceng banget dong dia, kesakitan.
Si Kindaichi dan Sayuri yang ternyata posisinya ada di pinggir danau Hiren ngedengar teriakannya si Miyuki. Nah, beda cerita lah ya kalau yang didengar Kindaichi ini teriakannya si Miyuki. Panik sejadi-jadinya dia, ditinggalin aja udah si Sayuri di situ. Kindaichi lari ngibrit masuk ke hutan nyamperin suara teriakan tadi. Kalut kayak orang gak ada akal lagi, teriak dia di dalam hutan, "Miyuki, Miyuki, di mana kamu?" Saut-sautan sama suara teriakannya Tono, "Nanase-kun, di mana kamu?" Si Miyuki ini udah kesakitan banget kakinya, udah darah ngalir terus dari pahanya kan, dari kakinya. Suara burung-burung gagak di atas tuh udah berisik banget gitu di atas pohon-pohon tempat Miyuki kena panah tadi. Kayak lagi mantau mangsa gitu loh. Itu burung-burung gagak serem banget. Si Miyuki lagi kesakitan gitu. Yang dia sebut itu namanya si Kindaichi. "Hajime-chan, tolong aku." Di situ timingnya pas banget berbarengan sama Kindaichi dan Tono berhasil nemuin si Miyuki yang udah tergeletak di tanah rerumputan situ dalam hutan. Kindaichi teriak, "Miyuki, bertahanlah. Kenapa Miyuki harus diserang?" Si Tono juga panik. Apa ini jebakannya si Jason? Kindaichi udah murka semurka-murkanya. "Dang it, Jason. Apapun yang terjadi akan kubongkar identitasnya atas nama kakekku." Saya butuh dukungan kamu, like video ini, share link video ini sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya ke semua medsos kamu. Ajak semua orang untuk nonton video ini dan subscribe, ada di dada. Subscribe ya, tolong. Thank you. Jangan lupa untuk nyalain semua loncengnya. Ting 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 ting. Karena saya belum tahu saya bisa upload kapan video selanjutnya. Gomenasai. Alright, that's all for now. Look forward to my next videos. My name is Dean. And the story doesn't end here. Later! 七瀬君みゆきだ七瀬君みゆき